Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Hadirnya saya di sini akan menjelaskan atau membahas kembali mengenai soal dan juga jawaban UTS pada tanggal 10 Mei kemarin. Nah, soal yang pertama itu sama dengan soal nomor 8 yang dimana kita disuruh mencari contoh pengembangan kasih dengan mengikuti kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, di sini tulisan kasihnya sedikit salah. Jadi contoh yang saya dapat itu ada 9. Yang pertama, melakukan bakti yoga dengan cara melantunkan Gayatri Mantra untuk meraih ketenangan batin, jasmani, dan rohani. Yang kedua, jangan berpengaruh atau mementingkan hal-hal atau kesenangan duniawi. Yang ketiga, berperilaku baik dengan siapa saja. Yang keempat, membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Yang kelima, mengembangkan kedamaian batin dengan melakukan persembahyangan. Yang keenam, melakukan peneguhan hati. Yang ketujuh, harus bersyukur dengan hasil yang didapat. Yang kedelapan, tidak boleh memberikan kesempatan pada rasa susah ataupun khawatir. Yang kesembilan, tidak membiarkan rasa sakit masuk mengganggu ketentraman batin. Dan soal yang kedua ini sama dengan soal nomor 10, yang dimana kita disuruh mencari mengapa pengucapan mantra benar dan dilakukan berulang-ulang dapat membawa ketenangan pikiran. Nah, karena pengucapan mantra membuat kita fokus dalam mengucapkannya sehingga semua pikiran, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran akan hilang dan memberikan efek ketenangan bagi kita yang mengucapkannya. Selanjutnya, nah di soal nomor 3 ini sama dengan soal nomor 9, yang dimana kita disuruh memaparkan contoh pengalaman hidup yang pernah kita alami. Nah, pengalaman dari saya sendiri, saya pernah mengalami pengalaman baru-baru ini, yang dimana saya pernah merahasiakan mengenai saya yang telah mendaftarkan beasiswa. Awalnya saya merahasiakan hal tersebut dari semua orang, termasuk orang tua saya. Namun setelah berapa lama, saya tidak sanggup untuk merahasiakannya lagi, maka keesokan harinya saya memberitahu hal tersebut kepada mereka, dan mereka memberikan dukungan dan juga semangat penuh terhadap hal yang saya jalani tersebut. Selanjutnya, nah di soal nomor 4 ini kita disuruh memaparkan masing-masing tahapan sebelum melakukan meditasi untuk menyucikan diri dan meraih ketenangan. Maaf, di sini kata dannya juga agak sedikit salah penulisan. Jadi di sini yang pertama, di sini tahapannya saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mandi atau membersihkan badan. Hal ini dilakukan agar kita memiliki badan yang bersih dan suci pada saat melakukan meditasi. Yang kedua, ada yang memejamkan mata. Hal ini dilakukan untuk membawa kita untuk fokus dan mendalami meditasi dengan pengaturan nafas yang akan membuat kita menjadi rileks. Yang keempat, ada ketenangan pikiran. Hal ini dilakukan untuk membuat pikiran kita tenang dan berfokus pada meditasi yang dilakukan. Yang keempat, ada pengucapan mantra. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan semua tahap sebelumnya dengan tujuan mendapatkan ketenangan, baik itu ketenangan pikiran, lahir batin, jasmani, dan juga rohani. Selanjutnya, di soal yang kelima ini, kita disuruh menerangkan apa pentingnya yoga asanas untuk meditasi.
Nah, yoga asanas ini penting saat melakukan meditasi karena secara fisik dan kejiwaan yoga asanas memiliki fungsi untuk mengurangi racun serta membantu pemulihan saat sedang sakit. Yoga asanas juga sangat baik untuk melatih meditasi serta konsentrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup pada diri manusia. Selanjutnya, di soal yang ke-6, kita disuruh mencari antara hubungan yoga surya namaskar dengan keseh pranayama beserta contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Hubungan antara yoga surya namaskar dengan keseh pranayama adalah sama-sama dapat digunakan untuk melaksanakan yoga ataupun meditasi. Keduanya sama-sama memiliki gerakan yoga yang dilakukan secara mengalir dan dilakukan dengan menggunakan teknik bernafas yang benar. Jika secara rutin dilakukan, yoga ini akan membuat tubuh terasa lebih sehat dan bugar serta meningkatkan fleksibilitas. Nah, contoh pranayama yang cocok untuk yoga surya namaskar pranayama yang cocok dilakukan adalah pengaturan nafas dengan 3 tahap, yaitu menarik nafas, menahannya beberapa detik, dan menghembuskan nafas tersebut. Selanjutnya, rangkaian yoga surya namaskar ini ada pranamasana, pose berdoa, yang kedua ada hasta uttanasana, pose mengangkat kedua tangan, yang ketiga ada pada hastasana, pose tangan ke kaki, yang keempat ada aswasancalanasana, pose berkuda, yang kelima ada parwatasana, pose gunung, yang keenam ada astanga namaskar, memberi salam dengan 8 bagian, dan yang terakhir ada bhujangasana, yaitu pose kobra. Baik, selanjutnya di soal nomor 7 ini kita disuruh mencari atau memberi pembuktian akan adanya Tuhan di mana-mana. Nah, kita dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dengan cara percaya akan adanya Tuhan. Contohnya, saat kita berdoa dimanapun, kita yakin bahwa Tuhan mendengarkannya, dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada di tempat tersebut. Nah, contoh lainnya saat kita berdoa di tempat lain seperti di dalam ruangan atau di mana di kamar saat kita menyewa kamar atau kos bagi mahasiswa, di sana kita akan berdoa setiap harinya untuk meminta keselamatan dan juga kesehatan, serta untuk menjaga kita dari berbagai bahaya. Nah, di sana kan kita percaya bahwa Tuhan itu ada di ruangan tersebut atau ada di dalam lingkungan kos kita. Nah, di sana makanya kita itu berdoa di sana, meminta kepada Tuhan agar kita diberi kesehatan dan juga keselamatan. Baik, sekian pemaparan pembahasan jawaban dan juga soal UTS pada tanggal 10 Mei kemarin. Apabila ada kesalahan kata dan juga penyebutan, dan juga ada kesalahan pengetikan kata maupun kalimat di dalam pembahasan kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi untuk kita semua.